Cecil, kamu nggak apa-apa? Ibu, aku... Ibu, ini hadiah ulang tahun yang aku siapin buat ibu. Ini kalung mutiara, selamat ulang tahun. Ibu, tadi waktu kakak datang ke sini, dia mengejekku cuma anak angkat. Katanya aku nggak pantas datang ke sini. Kakak juga bilang kalau aku ngerebut posisinya sebagai nona di keluarga Nugraha dan dia mau ngusir aku dan terus mengejekku. Aku membalasnya untuk membela diri. Iya, benar. Memang begitu kejadiannya. Kami semua dengar dia bilang Sinta cuma anak angkat dan ingin mengusirnya. Bunita pasti nggak akan tinggal diam. Biar Cecil tahu rasa. Iya benar. Tahun lalu juga ada yang mengatakan sesuatu sampai Bunita marah besar. Yang dikatakan Cecil nggak salah. Hah? Apa? Yang bener aja. Apa? Kamu memang anak angkat. Cecil memang nona keluarga Nugraha. Kenapa? Dia nggak boleh bilang yang sebenarnya? Ibu bilang apa? Istriku, meski kamu ingin menguji Sinta, tapi kamu jangan bicara keterlaluan. Hah? Menguji? Aku tidak ingin banyak bicara. Hari ini, aku akan umumkan ahli warisku. Sinta, ibumu bermulut pedas, tapi hatinya lembut. Dia mau memberikan yang terbaik buat kamu. Tapi karena dia punya satu putri lagi, dia takut ditertawakan orang luar. Makanya dia sengaja membuat pertunjukan. Selamat Sinta, kita semua satu keluarga. Mohon bantuannya nanti ya. Iya, benar. Iya, keluarga harus saling membantu. Aku akan mengumumkan ahli warisku. Dia adalah putri kandungku, Cecil. Kenapa? Seharusnya kan bukan begini. Kok bisa? Kenapa itu? Kenapa sih? Bisa ya? Maksudnya Kenapa? Sinta! Kenapa itu? Apa-apaan ini? Ibu ngomong apa? Kenapa nyerahin hak waris padanya? Aku nggak setuju. Kamu nggak berhak menentang keputusan ibu. Istriku, apa maksudmu? Bukannya kamu sudah bilang akan nyerahin hak waris ke Sinta? Kenapa tiba-tiba berubah? Suamiku, itu karena Sinta sebenarnya gadis yang licik. Aku punya buktinya. Ibu nggak setuju. Sinta dibesarkan di keluarga Nugraha. Dia cucu kandungku. Hak waris harus diberikan ke Sinta. Sinta, tenang saja. Hak waris itu milikmu. Orang lain nggak bisa merebutnya. Nenek dan ayahmu akan selalu ada di pihakmu. Anakku, kamu harus bicara. Lihat istrimu. Dia sudah membuat marah Sinta seperti ini. Apapun alasannya, aku dan ibu punya hak suara di grup Nugraha. Dan aku juga nggak setuju kalau kamu sampai nyerahin hak waris kepada Cecil. Kalian semua tahu, aku yang mendirikan grup Nugraha sejak awal. Kalau nggak ada aku, grup Nugraha itu cuma bengkel yang nggak punya kantor. Jadi, hartaku itu adalah hakku. Sejak kapan kamu berubah jadi nggak masuk akal gini? Aku akan menjelaskannya. Ayo, tanda tangani. Cecil, kamu ahli waris ibu yang sah. Hah? Yang bener aja. Kok bisa begitu? Kok bisa sih? Jangan takut, ada ibu. Gak bisa. Aku yang harus jadi ahli waris. Itu milikku. Aku gak akan biarin Cecil merebutnya dariku. Ibu gak boleh berikan itu pada Cecil. Karena kamu sudah memarahi Cecil, kamu nggak akan jadi pewaris. Surat warisannya sudah kurobek. Kata-kata ibu gak ada artinya. Robek aja. Apa kamu mau ibu cetakin 100 lembar supaya bisa kamu robek? Ibu! Nita, apa yang kamu lakukan? Sebenarnya, apa kesalahan Sinta sampai kamu seperti ini padanya? Kamu sadar perbuatanmu ini? Kamu sudah membuat Sinta sedih. Selamanya dia nggak akan memaafkanmu. Sekarang, cepat minta maaf ke Sinta. Jadikan Sinta sebagai ahli waris lagi. Apa kamu harus seperti ini? Itu benar, Bunita. Sinta itu sangat pintar, lugu, dan sangat patuh. Jika ibu menjadikan dia pewaris, dia pasti akan membantu ibu dan grup Nugraha jadi lebih baik lagi. Iya, Itu benar. Sebaliknya, Cecil itu tumbuh di tempat yang kumuh. Orang rendahan seperti dia
hanya bisa melakukan perbuatan jahat dan suka berbohong. Kalau hak waris kamu serahin padanya, nggak lama lagi keluarga Nugraha pasti akan bangkrut. Kalian sudah lama dibutakan oleh dia dan gak tahu sifat aslinya. Aku bisa pastikan sama kalian kalau Cecil lebih baik dari Sinta. Nita, apa kamu pura-pura amnesia? Padahal sebelumnya kamu sendiri yang bilang pada Sinta. Memang, aku akui. Dan sekarang aku tahu aku salah. Jadi aku akan menebus kesalahanku pada Cecil. Kamu... Sudah, kalian jangan bicara lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Sinta, seharusnya kamu tahu, tanda tangan surat waris hanya formalitas. Cecil sudah jadi ahli waris ibu secara sah, dan kamu gak akan dapat spesial pun dari ibu. Sinta, kamu menipuku. Ibu! Ibu nggak nepatin janji. Dengar ya, semua milik keluarga ini adalah milikku. Harta keluarga Nugraha juga milikku. Iya, kenapa begitu? Tidak bisa. Sinta, kenapa kamu bisa bicara begitu? Iya, Makanya. Kenapa tertawa? Ibu, kenapa ibu tertawa? Ya ampun. Semuanya, kalian sudah dengarkan apa yang dikatakan Sinta? Aku sudah merawatnya bertahun-tahun. Aku memberinya makan dan belikan baju yang bagus. Semua yang dia inginkan, aku memanjakannya. Sampai aku kehilangan harga diriku. Tapi minimal dia bisa menghormatiku kan? Tapi dengar, semua itu adalah ungkapan kata hatinya. Di hati Sinta, aku begitu gak berharga. Jadi katakan, buat apa aku ngasih hak waris padanya? Iya benar. Kenapa kamu bicara seperti itu, Sinta? Kamu dulu nggak seperti ini. Bukan, bukan. Aku nggak kayak gitu. Aku nggak kayak gitu. Bukan, bukan aku nggak kayak tidak gitu. apa-apa, Sinta. Tenang, ada nenek. Sinta bisa bicara begitu karena kamu yang memaksanya. Anak ini memang emosian. Kalau kamu nggak membuatnya marah, dia nggak mungkin seperti ini. Dia hanya mengatakan beberapa kata. Tapi kenapa kamu jadi tersinggung? Ya benar. Iya, Dia masih anak-anak. Oh ya? Ibu, aku hanya kelepasan bicara, Bu. Kenapa ibu marah pada aku? Iya, kenapa kamu menyakiti perasaannya? Bagaimana kalau nantinya dia trauma? Sinta, dia anak yang baik. Kamu sengaja membuatnya marah supaya dia nggak jadi ahli waris. Kali ini kamu sudah keterlaluan. Baiklah, akan kuperlihatkan pada kalian seperti apa Sinta yang sesungguhnya. Mari silakan lihat perhiasannya. Silakan. Berapa harganya? Yang ini 3 juta. 160.000? Oke. Apa itu Sinta? Sepertinya mirip. Suaranya juga mirip. Sinta membelikan ibunya kalung seharga 160.000. Bukannya tadi dia bilang harganya 1 miliar. Bukan, bukan. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Wah, dia mencuri. Iya, itu memang dia Sinta. mencuri. Sinta, kamu mau bilang apa lagi sekarang? Aku. Ibu memberinya 1 miliar untuk membeli hadiah. Sisanya hampir 1 miliar masuk ke kantong pribadinya. Masih kecil sudah belajar mencuri, mencari uang dengan cara nggak halal. Kalau sudah begini, apa dia masih anak lugu yang kalian kira? Ibu mengutipku. Ibu sengaja. Memang kenapa? Ibu sudah tahu kamu orang seperti apa, makanya ibu cari buktinya. Kamu. Cukup, Nita. Ibu sudah biasa memberikan uang jajan untuk Sinta. Kalau ada sisanya, boleh dia ambil. Meski kalung ini murah, tapi kamu harus menghargai niat tulusnya memberimu hadiah. Nenek. Lihat nih. Kamu menakutinya sampai begini. Ibu, dia sudah seperti ini tapi ibu masih saja membelanya. Sinta adalah cucu kesayanganku. Tidak akan kubiarkan orang lain menindasnya. Udahlah, kamu nggak kekurangan barang berharga. Anggap saja masalah selesai. Baik, akan kubuat kalian melihat sifat aslinya supaya kalian sadar. Sayang, dia ngerekam aku pas beli perhiasan. Dia pasti ngerekam yang lain. Kamu harus bantuin aku. Bantuin gimana? Kamu mau aku ngikat dia di depan semua orang? Sayang, Lepas, kamu sendiri yang bodoh. Karena nggak sadar diikutin. apa kamu harus bantuin aku kalau nggak tamat riwayatku? Urus aja sendiri. Itu masalahmu. Urus sendiri masalahmu. Kamu udah tahu apa akibatnya. Kalau nggak ngasih uang itu hari ini. Sayang,
Jangan! Sayang, kamu harus percaya sama aku. Tunggu sampai aku jadi ahli waris besok. Terus aku akan ngusir ibu dan anak itu. Pokoknya nanti kamu yang atur. Aku ingin matahin tangan dan kaki mereka. Itu sih gampang. Pantas saja Bunita menghapus hak waris Sinta. Aku sungguh gak nyangka Sinta bisa sejahat ini. Bukan aku. Orang itu bukan aku. Bukan aku, dia sengaja memfitnahku. Walau Sinta memang salah, nggak bisa dibicarakan secara pribadi. Apa harus di depan semua orang? Benar. Aku mau sekarang semua orang melihat sifat aslinya. Kamu... Gak nyangka. Ya ampun, kok bisa? Ternyata. Ya ampun. Coba lihat. Ini adalah sifat buruk Sinta. Semua bukti kelakuan buruknya. Sekarang buka mata kalian lebar-lebar dan lihat bukti ini dengan jelas. Apa dia masih anak baik yang berpendidikan? Apakah dia masih anak yang berpendidikan? Sinta, benar kamu melakukan itu? Bukan aku, itu bukan aku. Tuhan melihat semua perbuatan dan inilah buktinya. Kamu nggak bisa mengelak. Dasar wanita brengsek, kenapa kamu seperti ini padaku? Kamu udah ngancurin hidupku. Kenapa? Agar kelak kamu nggak menghancurkanku dan membunuh keluargaku. Agar Cecil dan aku punya masa depan yang damai. Demi membersihkan keluarga Nugraha. Wanita brengsek, rasakan ini. Tamparan ini karena sudah berniat jahat dan menghina orang yang telah membantumu. Tamparan ini karena keserakahanmu menggunakan segala cara mengambil hartaku. Tamparan ini karena kamu sangat jahat dan menghalalkan segala cara untuk membunuh orang. Cukup! Cecil, nggak apa-apa, semua sudah berlalu. Ibu, ini hadiah ulang tahun untuk ibu. Tapi udah. Cecil, ini hadiah tercantik yang pernah ibu terima. Juga hadiah paling berharga dalam hidup ibu. Ibu, selamat ulang tahun. Cecil, terima kasih. Apapun alasannya, nggak perlu memukulnya kan? Menurut kalian berbohong, terlalu basa-basi, melukai orang lain untuk keuntungan diri sendiri, nggak perlu dipukul? Nita, hari ini hari ulang tahunmu. Tolong jangan buat masalah. Buat masalah? Rio, telingamu yang tuli atau matamu yang buta? Di sini Sinta ya. Cukup. Apapun yang dilakukan Sinta, dia tetap aja putriku. Rio, ada apa denganmu? Jelas-jelas buktinya ada di depan mata, tapi kamu masih belum sadar siapa Sinta sebenarnya. Apakah dia harus membunuh kita semua dulu, baru kamu mau mengakui faktanya? Memangnya kenapa? Aku percaya Sinta gak akan berbuat di luar batas. Meski dia melakukannya, bisnis keluarga Nugraha sangat besar. Kita pasti bisa melindunginya. Hah, bisnis ini besar berkat siapa? Kamu nggak sadar, selama ini Sinta menggunakan hasil kerjaku. Memangnya kamu peduli? Tentu saja kamu nggak peduli. Kalau begitu, apa maumu? Dia harus dihukum. Kejahatan Sinta sudah terlalu banyak. Aku nggak perlu menghukumnya, karena hukum yang akan melakukannya. Tidak! Ibu nggak setuju. Ayah, nenek, aku nggak mau masuk penjara. Hidupku bisa hancur. Nita, Sinta itu adalah putri yang kamu besarkan sendiri. Apa kamu tega menjebloskan dia ke penjara? Bunita, ibu sendiri yang membesarkan Sinta.
Pasti kalian punya ikatan yang dalam. Tolong beri dia satu kesempatan lagi. Saya yakin Sinta nggak sengaja. Dia pasti akan berubah. Sinta udah bersamaku selama 18 tahun. Nggak akan kubiarkan ada yang menindasnya. Nita, dengerin ibu. Anggap masalah ini selesai. Iya, Sudah, itu benar. lupain saja. Sudahi saja. Tidak bisa. Aku ingin secepatnya Sinta keluar dari keluarga Nugraha. Nita, masih belum puas juga. Jangan kira karena kamu sudah berjasa bagi keluarga Nugraha, lalu kamu bisa semena-mena. Ibu beritahu ya, kamu yang orang luar di keluarga Nugraha. Kamu gak akan bisa mengusir cucu kandungku. Karena dia putri kandung anakku. Putri kandung? Ibu bilang apa? Nita, sejak kapan kamu jadi tuli? Apa kamu nggak paham perkataan ibu? Ibu bilang, Sinta adalah putri kandung anakku. Kamu yang seharusnya pergi. Rio. Apa maksud semua ini? Astaga, kalau masalahnya udah begini, aku gak bisa pura-pura lagi. Aku akan terus terang. Yang dibilang ibuku benar. Sinta memang putri kandungku. Ibu, Sebenarnya aku gak mau bilang agar kamu selamanya bisa menjadi Nyonya Nugraha. Tapi kamu sangat kasar sampai ingin mengusir putriku. Kalau begitu aku akan terus terang. Siapa yang berhak di keluarga Nugraha? Ayah. Ayah. Ini ayah kandungku. Sinta, ayah kan pernah bilang, ayah gak akan membiarkanmu menderita. Enggak kusangka. Pantas aja. Kalian sangat melindungi gadis ini. Ternyata dia adalah cucu kandungmu, putri kandungmu. Kalian sudah membohongiku. Padahal aku sudah kerja membanting tulang demi keluarga Nugraha. Aku buat grup Nugraha masuk ke pasar saham. Tapi kalian ternyata... Omong kosong. Kalau saja grup Nugraha enggak memberimu posisi, kamu cuma seorang pecundang. Jangan mentang-mentang sekarang sudah sukses, kamu bisa sombong. Seenaknya, kamu ingin mengusir Sinta kami? Apa salahnya kalau Sinta mau mengusir kamu dan Cecil? Sejak awal, dia sudah nona dari keluarga Nugraha. Apapun yang dia lakukan, kami semua akan mendukung. Tapi Cecil, dia juga putri kandung dan cucu kandung keluarga ini. Nita, dengar aku baik-baik. Aku tidak mencintaimu. Sebenarnya aku hanya mencintai seorang wanita. Gak peduli dengan putri kita yang udah kamu lahirkan. Waktu itu, kalau aku gak melihatmu punya kemampuan, aku juga gak sudi menikah denganmu. Dia cinta pertamamu, Susi Wirawan. Gak kusangka. 16 tahun lalu dia meninggal karena kanker. Ternyata kalian punya seorang putri. Benar. Dia putri wanita yang kucintai. Dia putri kami. Tentu saja harus bersamaku. Kebetulan, Cecil hilang karena diculik orang. Jadi aku dapat kesempatan. Sebelumnya aku kira kalian sudah dibutakan oleh Sinta. Ternyata kalian berani berpura-pura agar bisa menjemputnya pulang. Selama ini kalian membohongiku. Aku sudah menyiapkan surat perceraianmu dengan anakku. Tenang saja. Karena selama ini kamu sudah menyayangi Sinta. Terpaksa aku menahan diri. Tidak kusangka. Tiba-tiba kamu seperti salah minum obat dan ingin mengusir Sinta. Jadi jangan salahkan aku kalau aku tidak sungkan. Aku juga udah mengalihkan seluruh hartamu. Kalau kamu nyerahin hak waris ke Sinta, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kamu malah bikin masalah. Itu hukuman untukmu. Apa? Istriku,
Ini laporan keuangan rumah. Tanda tangani ya. Ini, ternyata kamu yang orang luar. Benar. Apa hakmu mengusir Sinta? Padahal sudah punya harta dan jabatan. Seharusnya kamu berterima kasih. Berterima kasih? Coba tanya hati nurani kalian. Waktu itu grup Nugraha... Sudahlah, jangan sombong. Kita dapat keuntungan karena kamu memang punya kemampuan. Makanya, kamu berhak mengatur urusan rumah. Tapi sekarang, grup Nugraha sudah kembali normal. Kami tidak butuh kamu lagi. Aku memang bodoh. Padahal sudah berkorban untuk keluarga Nugraha. Bukan balas budi, tapi yang kudapat justru pengkhianatan dan aib. Kamu ingin cerai kan? Oke, dengan senang hati. Ibu. Jangan takut, Cecil. Setelah keluar dari sini, kita nggak akan mati kelaparan. Nita, pikirkan baik-baik. Meski kamu direktur utama grup Nugraha, tapi kamu cuma punya hak mengelola, bukan hak kepemilikan. Kalau kamu bercerai dengan anakku, kamu nggak akan dapat apa-apa. Kalau kamu ingin menuntut, bagian hukum grup Nugraha akan kulawan sampai akhir. Tenang aja. Aku juga nggak ingin uang keluarga Nugraha sepeser pun. Nita, ini kesempatan terakhir. Kalau kamu mengusir Cecil, kamu tetap bisa menjadi nyonya keluarga Nugraha. Ibu. Ibu. Aku nggak sangka. Ternyata keluarga Nugraha sangat menjijikan. Aku nggak ingin berada di keluarga ini lebih lama lagi. Dia anak haram. Dia anak haram yang jahat. Kalian tunggu aja sampai dia hancurin kalian. Hei Nita, dasar wanita buangan. Beraninya kamu bilang aku anak haram. Cepat pergi dari sini. Pergi. Ayo kita pergi. Mereka pergi. Hei, Sinta, wanita itu sudah kita usir. Tenang saja, mulai sekarang nggak ada yang bisa mengganggumu lagi. Kamu tenang saja ya, hidup baik-baik dengan kami. Sinta, maafkan ayah ya. Sebenarnya, kamu adalah nona keluarga Nugraha yang sah. Nenek, ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan berbakti pada kalian. Bagus. Mari. Karena Bu Nita sudah pergi, ayo kita rayakan bersama. Ayo, mari. Ayo bersama, ayo. Ibu. Ibu, terima kasih sudah memilihku. Anak bodoh, ibu pernah bilang gak akan berpisah denganmu. Kalau begitu, ibu dan ayah setelah bercerai, ibu harus bagaimana? Mereka terus membohongi ibu. Saham grup Nugraha juga sudah dialihkan. Ibu sudah kerja keras, tapi ibu gak sadar. Gak masalah. Kita cari tempat tinggal dulu. Nanti ibu pikirin solusinya. Leo? Nita, akhirnya kita ketemu. Kalau waktu itu kamu enggak membantuku, aku enggak mungkin jadi orang terkaya di Jakarta. Ternyata orang terkaya di berita adalah kamu? Nita, aku sudah tahu tentang masalahmu di keluarga Nugraha.
Kamu baik-baik saja? Rio bukan pria baik-baik. Bagus kamu bercerai dengan dia. Sekarang, apa kamu mau memberiku kesempatan? Aku akan menjagamu dan putrimu. Selama ini aku selalu menunggumu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mohon, Nita. Nita, waktu itu aku terus mengejarmu. Sayangnya kamu memilih Rio. Tapi selama ini kamu selalu di hatiku. Aku selalu menunggumu. Waktu itu aku memang buta. Sampai salah memilih orang. Selama ini aku sudah banyak berkorban untuk Rio dan Sinta. Ini sangat memalukan. Kalau bisa mengulang kembali, aku... Belum terlambat. Semua belum terlambat. Bangun dulu. Enggak. Aku nggak akan bangun kalau kamu nggak bersedia. Sudah cukup lama, aku nggak mau kehilanganmu lagi. Leo, hari ini aku dan Cecil mengalami banyak masalah. Biarkan kami tenang dulu. Aku akan memikirkannya, oke? Nita, lamaranku terlalu mendadak dan terlalu buru-buru. Maafkan aku, Nita. Maaf, Cecil. Aku sudah buat kalian kaget. Bagaimana kalau kalian tinggal di tempatku untuk nenangin diri dan kita bahas sisanya nanti? Sekarang lebih baik kamu antar kami ke hotel. Oh, baiklah. Kalau gitu, aku akan antar kalian ke hotel milik grup Halim. Baru aku bisa merasa tenang. Bagaimana? Selamat istirahat. Kalau ada masalah, hubungi aku ya. Terima kasih, Leo. Nita, kamu nggak perlu sungkan. Keluarga Nugraha yang buta. Mereka nggak sadar membuang orang yang berharga. Nita, kamu mau menikah denganku atau enggak, aku tetap menyimpan posisi CEO di grup Halim untukmu. Kita bicara itu nanti. Kami masuk dulu. Terima kasih, Paman Leo. Selamat istirahat. Ayo. Aku terlalu buru-buru. Pasti aku terlihat kurang tulus. Hei, Dino, tolong persiapkan baik-baik. Aku ingin melamar Nita secara formal. Nggak boleh gegabah seperti barusan. Baik, Pak Leo. Nah, begini baru cantik. Akhirnya, kita bisa menyingkirkan wanita brengsek itu. Kita belum sempat menikmatinya. Sekarang harus kita rayakan. Terima kasih, Ayah. Setelah Nita pergi dari rumah, suasana di rumah keluarga Nugraha jadi sangat tenang. Sinta, lihat sekarang ayahmu sangat senang. Ayah, aku nggak mau wanita itu kembali lagi. Kalian tenang aja. Mau siapapun yang tinggal di rumah kalian, aku selamanya nggak akan kembali. Nita, kenapa kamu ada di sini? Oh, aku tahu. Dasar nggak tahu malu, kamu pasti ngikutin kami. Dengar ya, ayah dan nenekku nggak mungkin akan maafin kamu. Siapa bilang aku mengikuti kalian? Katakan, siapa yang melarang kami untuk datang ke hotel ini? Nita, kamu nggak dapat uang sepeser pun dari keluarga Nugraha. Tapi kamu masih berani menginap di hotel grup Halim yang bintang 7 ini. Kayaknya dia cuma nggak rela ngelepas kehidupannya sebagai nyonya keluarga Nugraha. Makanya dia datang ke sini buat nyari muka. Aku udah cerai dengan Rio. Udah nggak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Nugraha. Jadi aku nggak perlu ngejelasin kemana aku dan Cecil pergi. Dasar keras kepala. Aku mau lihat kamu bisa bertahan berapa hari. Paling kamu hanya bisa kerja jadi pelayan restoran atau bekerja di tempat konstruksi. Setelah meninggalkan keluarga Nugraha, siapa yang masih menganggapmu direktur utama? Jangan mimpi.
Astaga, aku masih aja mikirin mantan istri. Padahal kita udah bercerai. Kalau kamu dan Cecil udah putus asa, kalian boleh mohon belas kasihan kami. Kami bisa bantu dengan memberikan beberapa juta. Supaya kalian gak mati kelaparan. Dulu aku memang buta. Sampai aku nggak sadar kamu adalah orang jahat. Pantas saja. Sinta bisa melakukan banyak hal kejahatan. Ternyata dia mirip dengan ayahnya. Omong kosong. Cecil bukan anak ayahku. Jaga mulutmu itu. Kamu sedang bicara dengan direktur grup Nugraha, nona keluarga Nugraha. Dan nenek Nugraha. Rio, apa selama ini kamu pernah bekerja? Aku yang melakukan sendiri semua pekerjaan di grup Nugraha. Aku juga yang mendapatkan semua klien. Kamu cuma petinggi yang nggak pernah kerja. Lihat aja, setelah cerai dariku, grup Nugraha pasti bangkrut. Memangnya kamu siapa? Pekerjaan di perusahaan cuma sedikit ayahku pasti bisa ngerjain. Tanpa perlu susah payah. Lagian masih ada aku. Aku ini sangat pintar. Aku bisa bantu ayah. Perusahaan kami pasti makmur. Sinta memang anak yang baik. Dia berbakti dan pintar. Dia tidak seperti kamu. Kamu wanita yang licik. Makan dari keluarga Nugraha. Semuanya milik keluarga Nugraha. Tapi masih berani mengusir Sinta. Baiklah, aku akan lihat sampai kapan kalian bertahan. Berhenti! Ada apa? Pak Rio, kamu sudah tega berselingkuh dan kamu punya anak haram. Lalu kamu menceraikan istrimu dan tega mengusir kami dari rumah. Tapi sepertinya kamu belum rela. Aku nggak akan basa-basi. Aku sudah blokir kartu bank dan semua kartu kreditmu. Jangan harap kalian bisa pakai uang kami sepeser pun. Apa? Masuk! Pak Leo, semua sudah siap. Hei, jangan bergerak ya. Lihat nih. Bukan, tunggu sebentar. Bagaimana pakaianku? Bagus nggak? Bagus, Pak. Yang benar. Panggil semuanya untuk ikut aku ke hotel. Apa? Kenapa? Kamu takut sekarang? Semua kartu bankmu dibuka lewat akun grup Nugraha. Kalau aku mau memblokirnya, itu cuma masalah kecil. Hah? Masih berani kamu bilang nggak perlu uang keluarga Nugraha. Kamu mulai bingung kan? Hah? Kalian semua memang nggak tahu malu. Uang dalam akun itu dari gaji dan dividen milikku selama bekerja. Nggak ada hubungannya dengan keluarga Nugraha. Lalu apa hak kalian? Kami keluarga Nugraha, bisnis kami besar. Kami keluarga kaya raya di Tangerang. Terserah mau ngelakuin apa, emangnya kamu bisa nuntut kami? Pengacara-pengacara kami bisa menjarain kalian 8-10 tahun. Biar kalian berdua mati di penjara. Sinta memang pintar. Dia yang ngasih ide untuk menyiksa kalian. Mana energimu barusan? Sekarang kamu takut kan? Nita, kalau kamu berlutut dan memohon maaf pada kami, mungkin aku akan kasihan dan kasih kalian masing-masing 500.000. Jadi, kalian gak perlu mati kelaparan. 500.000. Kalian semua akan dapat balasannya. Nita, mending kamu pikirin diri kamu sendiri deh. Mulai hari ini, kalian tidur di jalanan karena udah diusir. Lagian, selain ayahku, siapa lagi yang mau sama kamu? Siapa bilang nggak ada yang mau? Leo, Nita, jangan khawatir. Aku akan selalu ada di sisimu. Tidak boleh ada Orang yang mengganggunya! Pak Leo membawa 100 kg emas, 110 miliar, cek senilai 200 miliar, saham grup Halim sebesar 50%, dan posisi CEO grup Halim untuk melamar Nyonya Nita. Nita, sekarang kamu bersedia menikah denganku?
Bagaimana mungkin? Nita cuma pecundang yang bekerja untuk keluarga Nugraha. Tapi kenapa dia bisa kenal dengan orang sekaya ini? Kamu siapa? Ayo, berdiri. Kamu tidak berhak tahu identitasku. Aku tahu. Paling kamu aktor yang disewa sama wanita tua itu. Aktor? Aktor ya? Aktor ternyata. Palsu dong ya. Itu cuma prop. Semuanya plastik. Hei, kamu ngapain? Jangan sembarangan ya. Aku juga bisa acting. Aku akan pura-pura pingsan di sini. Nita, acting kalian bagus juga. Jangan pikir aku nggak tahu rencana kalian. Pasti kamu nggak rela diusir dari keluarga Nugraha. Makanya kamu ngikutin kami, terus kamu nyuruh sekelompok aktor ini berakting di depan kita semua untuk nyari muka. Nita, memangnya kamu nggak malu? Sudah tua tapi masih berani main kotor. Kamu pikir pria sembarangan bisa bikin aku cemburu dan membawamu kembali? Dasar menjijikkan. Menjijikkan? Dengar ya, jangan mimpi. Nita, kamu tuh selamanya cuma pecundang yang diusir dari keluarga Nugraha. Ingat kata-katamu itu. Kalian semua akan menyesal. Dibayar berapa kamu sama dia? Kubayar 2 kali lipat. Lalu menggonggonglah kamu seperti anjing. Jangan kurang ajar pada Pak Leo. Acting aja terus. Kalian memang aktor profesional. Anakku, jangan dengarkan omong kosong mereka. Nanti Sinta terpengaruh. Cepat suruh orang mengusir mereka. Halo, Pak Felix. Ada penipu di Hotel Rama. Bisa tidak? Bapak urus sekarang. Keluarga Nugraha itu klien besar Hotel Rama. Manajer hotel ini pasti dengerin ayahku. Oh ya? Kalau begitu kita lihat saja. Siapa yang berani membuat masalah di Hotel Rama? Pak Felix, itu mereka. Sekelompok aktor. Pak Leo. Pak Leo? Pak Leo? Pak Leo? Siapa? Apa-apaan ini? Siapa? Pak Felix. Kenapa manggil dia Pak Leo? Bukannya dia aktor. Beliau ini bos Hotel Rama dan direktur grup Halim. Mungkin kalian yang aktor. Sekelompok penjahat. Dia direktur grup Halim. Dia orang terkaya di negeri ini kan? Bagaimana mungkin dia... Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kenapa Pak Leo bisa bersama wanita tua ini? Pak Felix, apa Bapak nggak salah? Wanita ini adalah menantu keluarga Nugraha. Dia baru bercerai dengan anak saya. Kami yang mengusirnya. Jadi mana mungkin... Dasar manusia-manusia nggak punya otak. Hei, enak aja marahin kami. Kalian semua sedang syuting film ya? Beraninya nyari masalah dengan ayahku? Hah, kalian semua akan menyesal. Cukup. Jangan buang-buang waktu dengan para pecundang ini. Nita, mereka terlalu ribut. Apa perlu kusir? Memangnya kamu ini siapa sampai berani mengusir kami? Aku nggak ingin melihat mereka lagi. Satpam, bawa mereka keluar. Apaan? Apa yang kalian lakukan? Jangan mulai sekarang. Masukkan semua anggota keluarga Nugraha ke daftar hitam. Jangan biarkan mereka masuk ke seluruh Hotel Rama. Nita, kamu masih belum jawab. Simpan dulu aja. Kalau begitu, terimalah ini. Leo, aku sangat berterima kasih karena kamu sudah membantu kami, tapi aku nggak bisa terima. Suruh mereka menyimpannya dulu. Mereka pasti lelah memegangnya terus. Nita, ini semua bentuk ketulusanku. Oke, walau kamu nggak nerima lamaranku, kalau waktu itu kamu nggak memberiku jalan keluar dan membantuku membuat rencana bisnis, aku nggak akan seperti sekarang. Secara logika kamu pantas mendapatkan setengah grup Halim. Leo, aku tahu kamu merasa bertanggung jawab. Kamu baik dan tahu terima kasih. Tapi, kalau tiba-tiba aku terima sebanyak ini, bagaimana aku bisa mencernanya? Lagi pula,
Aku dan Cecil hanya gelandangan yang gak punya rumah. Maaf Nita, aku nggak berpikir panjang. Begini saja, kamu dan Cecil bisa tinggal di sini. Nanti kita bicarakan urusan kita pelan-pelan. Baiklah. Cecil, tadi paman pergi buru-buru, jadi nggak sempat nyiapin apa-apa. Kalung berlian ini dibuat dari 28 batu berlian dan 9 bulgari batu safir yang dibuat khusus. Ini buatan tangan. Di dunia hanya ada 3. Ini untukmu sebagai hadiah perkenalan kita. Enggak, ini terlalu berharga. Nita, kamu sudah menolak hadiahku. Ini untuk anakmu sebagai tanda niat baikku. Tolong jangan ditolak. Kamu suka kalungnya? Kalau begitu terima aja. Terima kasih Paman Leo. Syukurlah kalau kamu suka. Nita, aku rasa sudah waktunya makan siang. Bagaimana kalau kita makan sama-sama? Pak Leo, akan saya atur. Cepat pergi! Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa dia benar-benar Leo Halim? Orang terkaya itu melamar Nita? Gak mungkin! Dia pasti aktor suruhan Nita. Tapi aku heran, kenapa Pak Felix mendengarkan mereka? Ayah, nenek, coba kalian pikir. Sebelumnya grup Nugraha itu selalu di bawah kendali Nita. Semua urusan di grup Nugraha juga harus lewat dia. Manajer hotel Rama pasti kenal dia. Lagian, Nita gunain identitas keluarga kita buat bersekongkol dengan manajer itu. Pasti ini rencana mereka. Iya, pasti begitu. Sinta memang pintar. Nggak kusangka Nita orang seperti itu. Bukannya ibu Nita si nenek miskin itu sebentar lagi ulang tahun. Ayah baru cerai dengannya, jadi sebagian besar keluarga Nita belum tahu. Ayo kita ke acara ulang tahunnya dan bikin dia malu. Kita suruh dia berlutut dan minta maaf ke kita. Benar, itu ide yang bagus. Bukannya itu kurang pantas. Nita udah diusir dari rumah kita. Dan dia nggak bawa apa-apa. Ayah, lihat. Apa yang udah dia lakuin ke kita? Kenapa? Sekarang malah ragu dan belain dia. Iya, Sinta benar. Dia juga nggak punya perasaan. Buat apa kita sungkan? Nita pakai semua uang yang kamu berikan untuk membayar aktor dan sengaja membuatmu marah. Dia dan manajer hotel ingin mempermalukanmu. Dia nggak boleh dibiarkan. Ibu, kita harus siap-siap. Kita ke rumah ibunya Nita. Nanti aku akan bertemu dengan orang paling kaya di Tangerang. Kalau kita bisa bekerja sama, keluarga Nugraha pasti akan berkuasa. Baiklah. Sinta, sekarang ikut ayah supaya kamu bisa belajar. Nanti kamu lebih mudah mengelola grup Nugraha. Ayah, tenang aja. Aku nggak akan bikin kalian kecewa. Ibu, Paman Leo, aku sudah kenyang. Kalian lanjutin makan aja. Aku mau turun jalan-jalan. Cecil, kamu baru makan sedikit. Ibu, aku beneran udah kenyang. Aku turun dulu. Anak ini, ada apa dengannya hari ini? Cecil adalah anak yang sangat patuh. Iya, dia anakku yang paling baik dan patuh. Dulu aku jahat padanya, tapi dia selalu menghormatiku. Awalnya aku ingin menebus semua kesalahanku, tapi dia malah harus mengalami ini. Aku sudah gagal menjadi seorang ibu. Terima kasih, Leo. Cecil sudah banyak menderita. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus gimana. Nita, Cecil kan sudah lama hilang. Sekarang dia sudah kembali. Dan bertemu ayah yang gak menganggapnya sebagai anak. Tapi sekarang, dia punya ibu yang mencintainya. Dia hanya kekurangan cinta ayah. Kalau kamu memang ingin menebus kesalahanmu, kamu harus berikan dia keluarga yang lengkap. Aku... Nita,
Apa kamu percaya padaku? Aku akan menjadi suami yang baik dan juga ayah yang baik. Aku bukannya memanfaatkan Cecil untuk mengikatmu, tapi semua ini adalah niat baikku. Aku mengerti. Ibu, Paman Leo benar-benar orang baik. Aku nggak bilang begitu karena dia memberiku hadiah. Aku percaya ibu lebih kenal Paman. Ibu, harapan terbesarku adalah ibu bisa bahagia. Aku percaya Paman Leo bisa ngasih ibu kebahagiaan. Jangan lewatin kesempatan ini lagi. Anak ini. Ada masalah? Leo, di mana cincinnya? Apa? Cincin lamaranmu untukku. Kenapa? Kamu menyesal? Nita, kamu bersedia menikah denganku? Cincin. Oh, di sini, di sini. Jangan berlutut. Kita sudah tua. Kamu pikir kita masih remaja? Aku pakaikan ya. Ayo Leo, kita daftarkan akta nikah setelah makan. Apa? Nggak perlu terburu-buru. Aku memilih satu orang untuk seumur hidup. Kita sudah jadi suami istri. Cepat atau lambat, nggak ada bedanya. Baik. Baiklah, Nita. Nita, bagaimana kalau malam ini kamu dan Cecil pindah ke rumahku? Aku yang menjaga kalian. Jangan malam ini. Hari ini ibuku ulang tahun. Aku harus ke sana untuk merayakannya. Benar juga. Aku belum bertemu ibu mertuaku secara resmi. Nanti aku akan siapin hadiah, lalu ke sana. Oh ya, kamu kenal Jenny Dirga? Kebetulan dia di Tangerang. Aku akan mengabarinya agar dia juga pergi ke acara ulang tahun ibumu. Jenny Dirga, orang paling kaya di Tangerang. Iya. Sebenarnya selama ini dia itu adalah bawahanku. Mungkin di Tangerang banyak yang belum mengenalku, tapi semua orang kenal dia. Kalau ada tokoh besar yang datang, aku yakin ibu mertua akan jadi tokoh besar baru di Tangerang. Leo, kamu nggak perlu melakukan ini untukku. Kita ini keluarga, nggak perlu sungkan, ya? Bu Jenny, silahkan lihat ini. Bu Jenny, ini putri saya Sinta. Surat investasi ini sebagian besar dia yang buat. Pak Leo, ada apa? Baik, saya mengerti. Saya segera ke sana. Bu Jenny! Saya masih ada urusan, kalian pulang saja. Bu Jenny, kita buat janji temu lain waktu. Tidak perlu. Surat investasi kalian sangat buruk. Jangan datang lagi. Kalian buang-buang waktu saja. Ayah, kenapa begini? Jangan khawatir Sinta. Bu Jenny itu orang terkaya di Tangerang. Seleranya sedikit tinggi, itu biasa. Aku udah ngabisin waktu seharian buat bikin surat investasi ini. Beraninya dia bilang ini jelek. Ayah, apa ada masalah dengan surat investasi ini? Menurut ayah nggak ada masalah. Tuh kan, orang terkaya apanya? Dasar nggak punya mata. Shh, jangan keras-keras. Terserah. Sebentar lagi acara ulang tahun nenek miskin itu. Ayo kita siap-siap. Dasar wanita brengsek. Fotonya bagus ya. Ibu, Paman Leo, aku foto berdua ya. Cecil? Kenapa masih panggil aku Paman? Ayah. Nah, itu baru benar. Oke, ayo kita foto. Lebih dekat lagi. Lebih dekat.
Aku foto ya, santai aja jangan tegang. Ibu senyum dikit dong. Oke, 3, 2, 1. Sudah. Leo, kamu benar sekali. Hadiah terbaik untuk Cecil adalah keluarga yang lengkap. Lihat itu, dia nggak pernah sebahagia ini. Nita, ini adalah tanggung jawabku. Nita, ada kerjaan yang harus kuurus sebentar. Kamu dan Cecil pergi duluan aja. Nanti aku menyusul. Terima kasih. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih. Kalau aku perhatikan, Terima kasih. badan Nyonya masih sehat. Hei, Nita udah datang. Ya ampun, Nita, Cecil. Nenek, selamat ulang tahun. Selamat Terima ulang tahun, kasih, Ibu. sayang. Terima kasih sudah datang. Hei, di mana menantuku? Kenapa Rio dan Sinta belum datang? Kalau Rio belum datang, acara ulang tahun ini belum bisa dimulai. Nita, ibumu setiap hari berharap menantunya yang baik datang kemari. Di mana Rio? Apa dia di luar? Rio nggak akan datang. Hah? Kenapa? Ibu, aku dan Rio sudah... Oh, wanita tua itu bekerja seumur hidup untuk ngerayain pesta ulang tahun ibunya. Mewah juga ya. Besan, Rio, Sinta, kalian sudah datang. Ayo silakan duduk. Siapa besanmu? Jangan sok dekat dengan keluarga Nugraha. Nenek, kamu pikir kami datang buat ngerayain ulang tahun nenek? Nenek gak lihat penampilan nenek yang miskin, mana pantas? Ini sebenarnya ada apa? Aku sudah cerai dengan Nita. Apa? Cerai? Sudah cerai? Bagaimana itu terjadi? Nita, kenapa kamu begitu sembrono? Bagaimana kamu bisa cerai dengan Rio? Wanita ini sangat jahat. Dia manfaatin nama keluarga Nugraha buat mempermalukan kami. Ini bukan cuma masalah perceraian. Sebenarnya wanita tua ini juga udah kami usir. Ini bahaya ini. Ya, kenapa kamu lakukan itu? Kamu tahu kan, kami juga bisa terseret. Kamu sudah mempermalukan keluarga Wijaya. Iya, cepat minta maaf dan mengaku salah. Ini semua salah paham. Ayah duluan yang hianatin ibu. Sinta itu anak ayah dengan perempuan lain. Apakah itu benar? Nggak masalah. Rio hanya melakukan kesalahan yang bisa dilakukan semua pria. Bukannya kamu selalu menganggap Sinta anak kandung. Oh, apa penting anak kandung atau bukan? Ya, itu betul sekali. Dan satu lagi, kami semua bekerja di grup Nugraha. Kalau kamu cerai, kami bagaimana? Itu benar. Bagaimana? Sudah cerai. Bagaimana itu terjadi? Iya, kamu nggak boleh sombong. Sombong sekali. Nita, sebaiknya kamu minta maaf ke mereka. Minta Rio rujuk kembali denganmu. Ibu bahkan... Nita, kalau ninggalin keluarga Nugraha, gimana kamu dan Cecil bisa hidup? Cecil masih sangat muda. Demi masa depan, kamu harus bersabar sedikit. Ibu nggak boleh cuma mikirin uang. Semua sudah terjadi. Apa ibu pikir aku dan Cecil masih punya kedudukan di keluarga Nugraha? Apalagi sekarang aku sudah... Dengerin ibu, kalau soal ini, ibu lebih berpengalaman. Ayahmu meninggal lebih cepat. Apa kamu lupa kehidupan kita dulu? Di masyarakat sekarang, sulit bertahan kalau nggak punya uang. Kalau kamu sungkan, biar ibu saja yang bilang. Ibu. Rio, Sinta, aku minta maaf mewakili Nita. Maaf ya, Nita yang salah. Tolong maafkan dia kali ini saja. Emangnya aku harus maafin dia kalau nenek suruh, hah? Dasar wanita tua sekarat gak tahu malu. Sinta, asal ayah dan ibumu bisa rujuk kembali, kami rela melakukan apapun. Ibu, jangan ikut campur. Biar ibu yang urus. Mau rujuk dengan ayahku? Gak masalah sih. Tapi Nita harus berlutut, bersujud, dan ngaku salah di depanku. Itu... Hei, kalian lihat kan? Hari ini wanita tua ini bisa ngadain acara ulang tahun berkat siapa? Berkat keluarga Nugraha. Kalian bisa punya uang karena Nita kerja sama kita. Sekarang Nita udah pergi tapi kalian bisa-bisanya masih makan dan minum. Seharusnya kalian makan makanan paling gak enak di dunia ini.
Nita, ini semua salahmu. Kamu memang seharusnya berlutut. Iya, ayo berlutut, harusnya sama-sama. berlutut. Ayo berlutut. Iya. Minta maaf ke Rio keluarga. Berlutut, ayo berlutut. Kamu memang seharusnya berlutut. Semuanya dengarkan aku. Rio, Sinta, biar aku yang mewakili Nita minta maaf. Aku akan berlutut. Ibu! Siapa yang menyuruh istri dan ibu mertuaku berlutut? Iya. Siapa itu? Apa ya? Coba. Siapa? Kamu nggak apa-apa? Anak muda, kamu siapa? Ibu, namaku Leo Halim, suami Nita yang sekarang. Apa? Ibu, setelah aku cerai dengan Rio, aku menikah dengan Leo. Ibu, hari ini aku datang secara khusus untuk merayakan ulang tahun Ibu. Nyonya, Direktur Grup Halim memberikan 4 hadiah untuk Nyonya. Hadiah pertama, uang 40 miliar dan selembar cek. Hadiah kedua, mobil balap edisi terbatas. Hadiah ketiga, villa di pinggir sungai. Dan hadiah keempat, gelang giok milik Permaisuri Sera. Iya, bagus. Wah, hebat. Coba lihat itu. Sudah puas? Hah? Sudah puas sekarang? Kamu masih berakting di acara ulang tahun ibumu? Iya, acting apanya? Kamu percaya? Pria ini, CEO yang hebat ini, dia sudah berakting tadi pagi. Sekarang lanjut lagi di sini. Kalau kami nggak kemari, kalian udah dibohongin sama dia. Apa? Ternyata itu palsu. Kau benar. Apalagi kalau bukan palsu. Kamu pikir ada laki-laki yang mau ngeluarin uang sebanyak itu? Hei, aku tanya ya. Apa kalian tahu siapa Pak Leo? Dia orang paling kaya di negara ini. Nita, lancang sekali kamu, ha? Mana mungkin orang paling kaya melamarmu? Betul. Kalau Pak Leo sampai tahu, kamu itu bisa dibunuh. Nita, jangan pura-pura lagi. Cepat kamu berlutut dan minta maaf pada kami. Nita, ibu nggak mau pakai cara ini untuk membuat ibu terlihat baik. Asal kamu bisa hidup senang saja sudah cukup. Lebih baik kamu minta maaf ke mereka bersama ibu. Ibu, kali ini percayalah. Percaya? Dasar pecundang. Siapa yang akan percaya perkataan wanita tua ini? Putrimu dan juga cucumu malam ini akan tidur di jalanan. Nita, kalau kamu terus keras kepala, ibu akan mutusin hubungan denganmu. Ibu, apa maksud ibu? Nita, jangan salahin ibu bersikap kejam. Ibu gak tega melihat kamu dan Cecil berkeliaran di jalan. Orang terkaya di Tangerang, Jenny Dirga, Direktur Grup Dirga, datang untuk memberikan selamat. Mana mungkin orang paling kaya di Tangerang mau datang dan memberikan selamat untuk nenek tua yang gak punya kekuasaan. Gak mungkin. Nita pasti nyuruh aktor lain. Tadi nyuruh orang pura-pura jadi Pak Leo. Sekarang kamu berani cari masalah di wilayah Dirga. Nita, kalau mau cari mati, mati aja sendiri, jangan nyeret kami. Benar sekali. Butuh waktu lama sampai bisa seperti sekarang. Kamu jangan bikin kami susah. Cepat minta maaf pada Rio dan Sinta. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Kalian juga ingin mengusirku? Perbuatanmu bikin kami celaka. Masih untung, kamu cuma diusir. Memutus rejeki berarti membunuh orang tua. Kalau kamu memaksa kami tidak tinggal diam. Siapa yang teriak-teriak di sini? Bu Jenny. Bu Jenny, kenapa ibu datang ke sini? Bapak tidak mengerti. Aku ingin memberi selamat untuk Nyonya. Apa? Gak percaya. Gak mungkin. Aku gak percaya. Dia orang terkaya di Tangerang, Jenny Dirga. Benar, aku pernah lihat dia di TV. Itu memang dia. Oh, jangan-jangan dia. Maaf Pak Leo, saya terlambat datang. Pak Leo, apa benar? Dia itu Pak Leo. Siapa dia sebenarnya? Kenapa Bu Jenny memanggilnya Pak Leo? Hei, kamu jangan bicara lagi. Ini sudah jelas kan? Jadi Nita itu istri orang paling kaya.
Bu Jenny, apa ibu dibohongi mereka? Mana mungkin pria ini mengejar Nita yang gak punya apa-apa? Dia bukan Leo Halim. Aku sudah bekerja dengan Pak Leo sejak 20 tahun lalu. Apa kamu pikir mataku buta sampai nggak bisa mengenali orang? Aku? Sekarang buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik, beliau paling kaya di Jakarta. Beliau direktur grup Halim, namanya Leo Halim. Nita, dia benar-benar Leo Halim. Ibu, mana mungkin aku bohong. Syukurlah, ibu senang. Gak mungkin. Kalian semua pembohong. Pasti kalian bersekongkol membohongi aku. Diam! Aku Jenny Dirga, beliau orang terhormat. Jangan sampai aku menamparmu. Hei, Bu Jenny aja sampai datang. Ini nggak mungkin palsu. Keluarga Nugraha menjijikan. Selingkuh, punya anak haram, kalian juga sudah mengusir Nita. Kalian, tunggu saja balasannya. Sinta, kamu memang gadis licik. Anak haram seperti kamu punya hak apa teriak-teriak di depan Nita dan Pak Leo? Kalian bertiga memang licik. Tadi kalian gak kayak gini. Pak Rio, apa ini anak baik-baik yang dibesarkan oleh keluarga Nugraha? Diam. Bu Jenny, dia masih kecil. Tolong maafkan dia. Nyonya, saya Jenny Dirga dari Tangerang mengucapkan semoga Nyonya selalu sukses dan panjang umur. Secara khusus, saya berikan 2 aset milik grup Dirga yang nilainya lebih dari 2 miliar sebagai hadiah untuk Nyonya. Saya harap semoga Nyonya mau menerimanya. Tidak. Aku tidak bisa menerima hadiah ini. Nyonya, ini nggak ada apa-apanya dibanding semua kebaikan dan bantuan yang diberikan Pak Leo untuk saya. Nyonya adalah ibu mertua Pak Leo. Sudah sepantasnya saya berbakti pada Nyonya. Iya, tapi aku tidak mengerti soal investasi. Ibu juga bisa memberikan semua aset ini untuk Nita dan Cecil. Kemampuan Nita sudah terbukti dari dulu. Aku yakin dia bisa mengelola investasi ini dengan baik. Cecil juga masih muda, dia bisa cepat belajar. Benar, saya juga akan berusaha keras membantu Nyonya dan Nona. Enak aja. Apa haknya Cecil? Apa haknya? Aduh. Ibu, pasti mereka bilang Nita dan Cecil nggak akan bisa makan setelah meninggalkan keluarga Nugraha. Sekarang mereka akan hidup lebih baik dari sebelumnya. Jadi ibu nggak perlu khawatir lagi. Oh, ibu tidak khawatir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tentu aja nggak perlu khawatir. Nita sudah jadi istri orang terkaya di Jakarta. Artinya keluarga Wijaya adalah keluarga terkaya di Tangerang. Benar-benar. Mulai sekarang, keluarga Nugraha akan berada di bawah kaki kita dan mengemis makanan. Gak mungkin. Kenapa Nita bisa menikah dengan orang terkaya di negara ini? Bu Jenny, jangan sejahat itu. Aku ini pintar, tapi ibu bilang surat investasi buatanku jelek. Ibu ngasih investasi ke mereka, memangnya mereka layak? Orang seperti kalian ini yang enggak bermoral dan berhati busuk. Enggak layak teriak-teriak ke keluarga Pak Leo. Kalian manusia gak berguna. Kamu! Diam! Bu Jenny, dia masih kecil. Tolong maafkan dia. Masih kecil bukan alasan buat bicara seenaknya. Saya rasa hati gadis ini dari dulu memang jahat. Kalian semua berani kurang ajar pada Pak Leo dan istrinya. Jadi mulai sekarang, grup Dirga akan menghancurkan keluarga Nugraha. Kami memutuskan kerjasama dengan keluarga Nugraha. Sebarkan berita ini. Kalau ada orang di Tangerang yang berani kerjasama dengan keluarga Nugraha, itu artinya mereka melawanku. Baik. Bu Jenny, tolong. Kami sadar kami salah. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Bu Jenny, kami tidak sengaja. Kami tidak tahu kalau dia benar-benar Pak Leo. Hah? Karena tahu dia Pak Leo baru kalian seperti ini. Kalau dia orang biasa, pasti kalian akan permalukan dan diinjak-injak. Tunggu saja kebangkrutan kalian. Istriku. Dia istriku. Kau dan aku sudah bercerai, jadi jangan membuatku jijik. Nita, perasaan suami istri sangat dalam. Kamu sudah lama bersama Rio. Aku juga ibu mertuamu. Bantu kami memohon pada Pak Leo. Saya mohon Pak Leo. Waktu masih nggak tahu malu, kalian dengan sombongnya bilang kalau Sinta putri kandungnya Rio. Dan saat kalian mengusir aku dan Cecil, kenapa kalian nggak ingat perasaan suami istri yang dalam? Aku udah tahu watak asli kalian. Aku harus ikut memohon. Enak saja kalian. Cepat bangun! Jangan memohon pada wanita ini! Oh! Aku udah kasih peringatan kan? Kamu pikir aku nggak berani memukulmu? Beraninya kamu! Diam kamu!
Kamu pikir kamu siapa? Coba bilang sekali lagi, percaya atau tidak aku bisa melenyapkan kamu dari dunia ini. Aduh, Sinta, jangan bicara sembarangan. Kita nggak boleh mencari masalah dengan Bu Jenny dan Pak Jenny. Iya. Cepat usir mereka keluar. Baik. Jangan ganggu Pak Leo dan istrinya yang sedang merayakan ulang tahun Nyonya. Lepaskan aku. Rasakan itu. Nita, barusan perkataan kami terlalu menyakitkan. Maafkan kami ya. Maaf. Tolong ya, jangan dimasukin ke hati. Astaga, tadi kami nggak tahu hubunganmu dengan Pak Leo. Kami Iya, benar. sudah dibuat salah paham oleh Sinta. Iya, kami terburu-buru. Kami cuma takut kamu dan Cecil nggak bisa hidup layak. Kami juga berniat baik. Iya, iya, niat kami baik. Sudahlah. Kita rayakan ulang tahun ibu dulu. Oh iya, kita Ayo, rayain dulu. mari. Iya, baiklah. Putriku dan cucuku yang baik. Juga menantuku yang baik. Nenek, ayo kita pergi. Bu, ayo kita pergi. Iya, ayo. Pergi. Ayah! Nita wanita brengsek itu. Padahal dia baru aja bercerai dengan ayah. Tapi dia sudah berani sama orang lain. Pasti mereka udah bersama dari awal. Ayah, ngomong dong. Hari ini mereka sudah mempermalukan kita. Pokoknya nggak akan kumaafkan. Sinta, tenang sedikit. Dia itu Leo Halim, orang terkaya di Jakarta. Kita nggak bisa melawannya. Dasar wanita brengsek. Dia menghasut tokoh besar sepertinya untuk melawan kita. Dasar wanita licik. Pembawa sial. Ayah! Apa ayah nggak penasaran kapan mereka saling kenal? Buat apa diselidiki? Apa keadaan kita sekarang bisa berubah? Mungkin mengusir kita dan Cecil dari rumah adalah kesalahan besar. Ayah, ngomong apaan sih? Waktu itu mereka ngusir aku dari rumah. Aku ini putri kandung ayah. Gak bisa. Pokoknya aku gak akan diam aja. Aku akan cari balas dendam. Aku gak rela. Halo? Apa? Sudah ada 5 klien yang memutuskan hubungan kerjasama dengan kita? Bu Jenny serius menangani hal ini. Kenapa dia bertindak secepat ini? Oke. Kami akan secepatnya ke kantor. Ayo pulang. Ayo cepat. Kenapa bisa begini? Kelima klien ini sudah tanda tangan kerjasama dengan kita. Mario, mereka lebih memilih bertemu kita di pengadilan. Mereka juga memaksa memutuskan kerjasama. Apa? Ayah. Mereka juga bilang... Bilang apa? Jangan berbelit. Mereka bilang grup Nugraha nggak punya niat baik. Kita memalukan. Mereka juga bilang nggak mau bekerja sama lagi dengan keluarga Nugraha. Bahkan ingin masukin kita ke daftar hitam dan menyebarkannya ke seluruh kota. Supaya semua perusahaan tahu watak asli kita. Watak asli? Apa katamu? Watak asli keluarga Nugraha? Bisnis keluarga Nugraha, bisnis besar. Gak bisa ditindak seenaknya. Tapi Nona, saya hanya menyampaikan yang dikatakan beberapa direktur. Tidak, ini tidak bisa. Kalau terus begini, kita bisa... Aku harus telepon mereka. Pak Hermawan, saya Rio Nugraha. Halo. Pak Surya. Ayah, barusan ayah bilang kita harus bagaimana? Kelima klien ini, urat nadi grup Nugraha. Seluruh bisnis kita harus lewat tangan mereka. Kalau mereka mutusin kerjasama, keluarga Nugraha akan segera bangkrut. Gak akan ada yang tersisa. Kita menanggung utang ratusan miliar. Gak bisa. Aku belum puas hidup enak. Aku gak mau jadi miskin. Kita gak boleh bangkrut. Apa Bu Jenny benar-benar ingin memojokkan kita?
Apa dia nggak takut kalau kita juga menghancurkan dia? Jenny Dirga? Jenny Dirga kan yang minta mereka memutuskan kerjasama? Bukan. Beberapa direktur bilang ke saya alasannya kenapa grup Nugraha memecat Nyonya Nita. Kerjasama sebelumnya ditangani oleh Nyonya. Mereka hanya percaya Nyonya, makanya mereka memutuskan kerjasama. Apa? Gak mungkin. Itu gak mungkin. Nita gak sehebat itu. Kamu yakin? Kelima direktur ini bilang begitu? Saya yakin, Pak. Saya merekam semua percakapan dengan mereka di telepon. 1 jam lalu, Pak Liam juga telepon. 1 jam lalu. Saat itu, Bu Jenny belum sampai di aula acara. Mereka melakukannya karena Nita. Tapi kita malah mutusin hubungan dengannya. Gak mungkin. Aku gak percaya. Grup Nugraha gak bisa bertahan kalau gak ada Nita. Aku punya ide. Aku punya ide. Aku punya ide. Kamu! Besok bilang ke semua orang harus lembur sampai jam 12 malam. Sebelum jam 12 gak ada yang boleh pulang. Apa? Kamu gak ngerti kata-kataku? Bukan begitu. Pak Rio, sekarang masa darurat. Kalau sekarang kami harus lembur. Ayahku udah bilang, aku ini CEO grup Nugraha. Semuanya harus dengerin aku. Kalau berani ngelawan, kamu udah bosan kerja. Turuti saja, Sinta. Baik, Pak. Pergi! Ngeselin aja. Sinta, kamu punya rencana apa lagi? Nenek, aku udah nulis surat investasi baru. Besok aku mau bawa surat investasi itu dan nyari klien untuk kerjasama. Tangerang itu luas. Aku nggak percaya Bu Jenny sekuat itu. Lagian, surat investasi buatanku bagus. Semua yang punya mata pasti mau kerjasama dengan kita. Apa ini? Sama seperti pecundang di pinggir jalan. Cepat pergi! Pak Yanto, berani banget Bapak bilang surat investasiku kayak sampah. Bapak nggak bisa baca ya? Apa katamu? Sinta, kamu ini kenapa? Kamu ingin membantu atau cari masalah? Ayah, apa kata-kataku salah? Ternyata begini cara kalian untuk minta tolong. Satpam, cepat usir mereka. Kalian ngapain? Lepasin nggak? Jangan sentuh aku. Apa-apaan sih? Lepasin aku! Pak Yanto! Lepaskan aku. Pak Yanto! Tunggu dulu. Ayah, lihat nggak? Ini kesempatan untuk dapat banyak uang. Semua yang paham bisnis pasti nggak akan ngelepas gitu aja. Pak, kenapa? Bapak nyesel. Bapak denger ya, sekarang Bapak harus minta maaf sama aku. Baru keluarga Nugraha akan ngasih Bapak 1 kesempatan lagi buat kerjasama dengan kita. Saya juga mau tanya sama kamu. Orang yang kemampuan bisnisnya masih 0 besar, kenapa masih bisa bicara sombong di hadapan saya? Dari mana rasa percaya dirimu datang? Bapak ngomong apa? Bapak udah kehilangan kesempatan buat kerjasama dengan kami. Sinta, jangan bodoh. Saya paling malas bicara sama orang bodoh. Saya bilang tunggu karena saya penasaran. Siapa orang pertama selama puluhan tahun di dunia bisnis Tangerang yang bisa bikin Bu Jenny keluarin perintah larangan? Hari ini saya sudah tahu. Pak Hermawan. Yanto! Oh iya. Pak Yanto. Kami dan Bu Jenny sedikit salah paham. Tapi Bapak tahu sendiri bagaimana kemampuan grup Nugraha. Asal tahu aja ya, Pak. Grup Nugraha di bawah kendaliku pasti akan naik 1 tingkat. Tunggu aja nanti Bapak pasti menyesal. Sudahlah. Grup Nugraha cuma pecundang. Kalau nggak ada Ibu Nita, kalian semua adalah pecundang. Tinggal tunggu sampai grup Nugraha bangkrut. Kamu? Pergi. Pak Yanto, dengerin aku. Pak Yanto. Kamu ngapain? Pergi. Aduh, ya ampun, bagaimana ini? Aku nggak percaya. Gak ada yang tertarik sama ini. Ayo. Kamu berani mendorongku?
Udahlah, kita kembali ke kantor. Kenapa bisa begini? Ayo pergi. Bu Sinta, saham grup Nugraha turun drastis. Perusahaan kita kehilangan 10 triliun. Apa? Hah, anakku, kamu nggak apa-apa? Gawat. Kali ini benar-benar gawat. Kalian mau kemana? Ya, mau pulang. Siapa yang nyuruh kalian pulang? Aku kan udah bilang kalian harus lembur sampai jam 12 malam. Oh ya? Memangnya kamu siapa? Aku ini CEO Grup Nugraha. CEO Grup Nugraha, hebat sekali. Semua orang tahu, Bu Nita udah ninggalin Grup Nugraha. Kalian itu udah diblokir di seluruh kota. Nggak lama lagi, kalian akan bangkrut. Masih berani nyuruh kami lembur. Seharusnya, kamu itu malu. Kamu dipecat. Dipecat? Saya yang ngundurin diri. Kamu? Kami juga. Kami ngundurin diri. Pergi kalian semua. Dengar ya, Grup Nugraha jadi begini gara-gara pecundang kayak kalian. Kalian pikir Grup Nugraha gak bisa nyari pegawai baru? Hah? Kamu cariin aku 50 pegawai baru. Bu Sinta, silakan. Ibu lakuin sendiri. Kamu bilang apa? Terserah ibu aja mau ngapain. Tapi saya ngundurin diri dari pekerjaan ini. Kamu? Ayah, nenek, mereka semua menindasku. Cucuku, jangan menangis. Kalau masih ada nenek, langit gak akan runtuh. Aku di bawah. Cepat turun. Nenek, ayah, Jian mencariku, aku mau ke bawah sebentar. Iya, sana. Sayang, hari ini aku benar-benar sial. Mereka semua bikin aku marah. Untung masih ada kamu. Sayang, Kita ngobrol begini aja. sayang, kenapa? Sinta, sekarang kita putus. Kenapa bukannya aku udah ngasih kamu 10 miliar? Uang itu buat nembus nyawa kamu. Kamu harus bayar utang padaku. Aku udah kayak gini, kenapa mau putus denganku? Masa bodoh, pokoknya gak mau putus. Sinta, waktu itu aku setuju pacaran sama kamu karena kamu minta keluarga Nugraha investasi ke kita. Tapi kalian malah diblokir Jenny, saham kalian turun, dan sebentar lagi kalian bangkrut. Aku punya cara, aku pasti punya cara, aku akan. Keadaannya sudah begini, kamu punya cara apa? Sayang. Sayang, keluarga Nugraha masih kaya raya. Walau sekarang hampir bangkrut, tapi dana perusahaan dan dana pribadinya masih banyak. Aku bisa ngambil semua dana itu, nilainya minimal 400 miliar. Cukup buat kita hidup bahagia. Kamu bisa ngelakuin itu? Aku bisa, tenang aja. Ayahku yang bodoh itu pasti mau. Dengerin aku, asal kamu gak mutusin aku akan nurut sama kamu, sayang. Ayo cepat naik, ayo. Di luar dingin sekali. Aku tahu. Waktu itu, sebelum aku dan Nita menikah, katanya ada yang mengejar Nita. Tapi Nita menolak dan memilihku. Pasti dia Leo Halim. Gak kusangka, setelah sekian tahun, mereka berhubungan lagi. Dasar wanita brengsek. Padahal dia baru cerai denganmu. Tapi langsung bersama Leo. Selama ini, mereka pasti sering berhubungan. Ayah, nenek. Aku udah nemu cara untuk selamatkan perusahaan. Cara apa? Ini kontrak keluarga Jian dan keluarga kita. Nilainya 10 triliun. Dengan kontrak ini, keluarga Nugraha bisa bernapas sedikit. Astaga. Ini bantuan di saat yang tepat.
Cucuku memang hebat. Pandai mencari pasangan yang baik. Bagus, bagus sekali. Ayah, cepat tanda tangan. Kenapa kontraknya tebal sekali? Ayah! Perintah larangan Jenny akan segera menyebar ke seluruh kota. Waktu kita udah nggak banyak. Cepat tanda tangan kontraknya. Tapi ini... Aduh ayah, aku udah lihat kontraknya. Sama sekali nggak ada masalah. Ayah percaya orang lain tapi nggak percaya sama aku. Aduh anakku, Sinta ini putri kandungmu. Nggak mungkin mencelakai kita. Di mana Jian? Kita sekeluarga harus berterima kasih padanya. Iya. Dia ada di luar. Sayang, ayo masuk. Sayang, dua pecundang ini sudah menandatanganinya. Bagus. Mulai hari ini, grup Nugraha berubah menjadi grup Salim. Kalian berdua, cepat minggat! Sinta, Jian, kalian apa-apaan ini? Ayah, Nenek, kontrak ini kontrak pengalihan aset grup Nugraha dan aset pribadi kalian. Jadi, mulai hari ini, sisa aset grup Nugraha akan jadi milikku dan Jian. Sinta, apa maksudmu? Kamu juga bagian keluarga Nugraha. Iya, aku ini nona keluarga Nugraha. Makanya, seluruh aset ini milikku. Ada masalah? Tidak, ayah tidak setuju. Gak setuju. Ayah udah tanda tangan kontraknya. Kenapa? Ayah mau menyangkal. Kamu... Sinta, kenapa kamu tega melakukan ini pada kami? Itu karena kalian bodoh. Selalu nurutin kata-kata aku. Kalian pantas mendapat semua ini. Sinta, kamu masih punya hati nurani? Kami ini ayah dan nenek kandungmu. Iya. Kamu ambil milik kita untuk diberikan pada orang luar? Ayah rela melindungimu waktu Nita mengusirmu dari rumah. Ayah bahkan rela untuk menceraikan Nita dan mengusir Cecil. Kamu tega mengusir kami? Keluarga Nugraha udah bangkrut. Aku udah gak punya uang. Sebentar lagi aku bukan nona kaya, ayah kandung. Apa gunanya ayah kandung? Sisa aset keluarga Nugraha itu kompensasi buat aku. Jadi aku bisa maafin kalian dengan terpaksa. Ibu! Apa kalian tahu? Anak haram ini sangat jahat. Tunggu saja sampai dia membunuh kalian. Nita benar. Kita salah. Kita sudah bersalah. Sinta, kamu bukan manusia. Padahal kami sangat baik padamu dan selalu mengikuti kata-katamu. Semua kami berikan, tapi ternyata kamu... Dari dulu aku memang begini. Nenek baru tahu sekarang. Dasar wanita tua, ini belum selesai. Dengar, bawa anak pecundang keluarga nenek keluar dari rumah keluarga Nugraha. Mulai hari ini, rumah itu juga milikku. Kalau enggak, aku akan matahin tangan dan kakimu. Nenek akan melawanmu. Nenek akan melawanmu. Sudahlah, kalian sudah jompo. Sekarang ini kantor CEO Grup Salim. Usir kedua pecundang ini dan hajar mereka. Hajar sampai kalian puas. Baik, Pak. Sinta, kamu wanita licik. Nasibmu pasti buruk. Kamu akan dapat balasannya. Sayang, sekarang grup Nugraha sudah berubah jadi grup Salim.
Dan larangan Jenny gak berlaku buat kita. Kamu puas? Puas. Sangat puas. Sayang, asal kamu senang, aku juga senang. Sinta, tolong alihin aset keluarga Nugraha buatku. Mulai hari ini, aku yang akan ngurus semua pekerjaannya. Tapi, apa kamu akan terus mencintai aku? Iya dong. Mulai hari ini, cuma ada kamu di hatiku. Aku minta kamu nyerahin aset keluarga Nugraha supaya kamu nggak capek. Tunggu aja sampai kita nikah. Kamu hanya perlu jadi nyonya kaya raya. Makasih sayang. Ini. Oh iya, kenapa Jenny memblacklist keluarga Nugraha? Katanya karena ibumu. Sayang, kamu belum tahu ya? Aku harus tahu apa? Kalau memang gara-gara ibumu, kita harus menjauh. Jangan cari masalah dengan Jenny. Mana mungkin gara-gara wanita tua itu. Ini gara-gara ayahku yang lugu, makanya Jenny sampai tersinggung. Tapi menurut gosip... Sayang, kamu jangan dengerin gosip. Ayahku dan wanita itu bercerai. Tahu-tahu Jenny langsung nge-blacklist kita. Dia kayaknya cuma salah paham, itu cuma kebetulan. Oh, gitu. Sayang, aku selalu ditindas sama wanita tua itu dan Cecil si pecundang. Aku nggak bisa maafin mereka. Kamu harus bantuin aku. Sekarang aset keluarga Nugraha belum sepenuhnya di tanganku. Cecil masih berguna, jadi dia harus dipertahankan. Tenang, Sinta. Aku pasti balesin dendam kamu. Sayang, kamu yang terbaik. Jangan pukul lagi. Aku mohon, jangan. Tolong, aku mau dibunuh. Awas kalian, jangan dekat-dekat grup Salim. Kalau aku lihat kalian, kupukul nanti. Paham nggak? Iya, paham. Ayo. Anakku, kita nggak bisa hidup lagi. Anakku. Ibu, kita bersalah. Waktu itu harusnya kita dengarkan Nita. Sinta memang wanita brengsek. Anakku, ayo kita pergi cari Nita. Kita mohon padanya. Dulu dia sangat mencintaimu. Dia sangat baik, sangat berbakti. Dia pasti akan membantu kita, anakku. Iya. Bu Nita, di bawah ada 2 orang yang mengaku suami dan mertua ibu. Istriku, tolong bantu kami. Ayo, ngapain kesini? Keluar, Istriku. Ayo. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Istriku. Siapa istrimu? Panggil aku Bunita. Bunita, aku mohon Bunita, tolong bantu keluarga Nugraha. Sekarang hanya ibu yang bisa menolong kami. Rio, Butari, bukankah kalian bilang setelah meninggalkan rumah, aku dan Cecil akan mati kelaparan? Lalu, kenapa minta tolong padaku? Bunita, Sinta mengambil seluruh aset keluarga Nugraha. Kami gak punya apa-apa lagi. Tolong ingat kenangan kita saat menikah. Tolong bantu kami. Rio, aku sudah pernah bilang kalau Sinta itu gadis licik. Dia bisa melakukan apapun. Kamu sendiri yang gak mau dengar. Dan malah mengusir aku dan Cecil dari rumah. Sekarang setelah dijahati, baru minta tolong padaku. Sudah terlambat.
Menantuku, bukan, Bunita. Ibu memang benar. Kami sudah menyesal. Kami bersalah pada kalian. Aku mohon, kalau tidak, aku dan Rio akan terlantar di jalanan. Aku mohon. Semua ini salah kami. Harusnya aku dengerin kamu. Aku mohon, beri kami satu kesempatan lagi. Kami akan melakukan apapun asal ibu membantu kami. Bahkan kalau harus jadi anjing, kami nggak akan keberatan. Kami rela. Nggak mungkin. Kalian pergi saja. Istriku. Cecil, aku ayah kandungmu. Tolong ayah memohon pada ibumu supaya dia maafin kami. Sejak aku tahu kamu mengkhianati ibuku dan ada Sinta dari wanita lain, kamu sudah bukan ayah di hatiku. Semua ini karena kesalahan kalian sendiri. Aku dan ibu selamanya gak akan maafin kalian. Tidak. Aku mohon, menantuku, aku Satpam. mohon. Anakku, ibu lapar sekali. Ibu, aku juga lapar. Loh, bukannya ini direktur grup Nugraha dan Nyonya Nugraha? Sinta, Kamu nggak boleh kejam begini. Nenek dan ayahmu sudah 2 hari nggak makan. Cepatlah Sinta, bawa kami pulang. Aduh, kebetulan banget. Aku punya sisa roti. Kalau gitu, aku kasih kalian aja deh. Gak perlu berterima kasih. Dadah. Sinta, dasar gadis licik. Kamu pasti akan mati. ibu, ibu, ibu. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Pak, ibunya Bapak terlalu emosi. Dia kena serangan jantung. Dia sudah meninggal. Saya ikut berduka cita. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ibu! Pak, Bapak harus secepatnya urus pemakamannya. Ibu! Kenapa ibu meninggalkanku? Ibu! Sinta, dasar gadis brengsek. Ini semua gara-gara kamu. Aku akan membunuhmu! Akan kubunuh kamu! Ini bagus, itu juga bagus. Sayang, perutku sedikit sakit. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Bunita? Cecil? Sinta, kamu masih ragu waktu aku minta kamu ngalihin semua hartamu. Hari ini, aku akan kembali menjadi orang jahat dan ngerebut semua milikmu. Lalu aku akan membuangmu. Wah, baju ini juga cocok buat kamu. Tolong bungkus yang ini juga ya. Baik, Nyonya. Ibu, baju ini harganya 400 juta, terlalu mahal. Ini nggak mahal. Kamu ini CEO kecil di samping ibu. Pakai baju bagus sesuai jabatan kamu. Oh, bukannya ini Bibi Nita dan putrinya Cecil dari tempat kumuh? Kalian sedang senang ya? Masih bisa belanja-belanja? Jian, di kehidupan yang sebelumnya, aku kelaparan juga gara-gara kamu. Aku gak nyari masalah denganmu. Tapi kamu masih berani muncul di hadapanku. Kebetulan, aku akan membalas semua dendamku. Dua pengemis miskin berani sekali berbelanja di tempat ini. Pengemis miskin? Pengemis miskin? Iya. Mereka berdua baru diusir dari keluarga kaya raya. Mereka ini pecundang. Jangankan baju 200 juta. Baju 20.000 aja mereka nggak mampu beli.
cepat usir mereka. Supaya toko kalian nggak kotor. Apalagi cewek ini. Asalnya dari tempat kumuh. Hati-hati kalau ngomong. Enggak apa-apa Nyonya, Nona. Merek di toko kami produk busana mewah buatan Nyonya Jenny. Misi pelayanan kami melayani pelanggan dengan setara. Semua baju di sini boleh kalian coba. Enggak beli juga nggak apa-apa. Apa katamu? Sebentar Tuan, kalau Tuan ingin beli pakaian, kami menyambut kedatangan Tuan. Tapi kalau Tuan kesini untuk menghina pelanggan kami, silakan pergi. Kamu nyuruh saya pergi? Kamu tahu nggak saya siapa? Sebentar lagi keluarga Salim bakal jadi keluarga paling terkaya. Saya bisa mencat pecundang kayak kamu. Dengan sangat mudah. Kamu percaya nggak omongan saya? Ngerti nggak? Saya percaya, tapi sebelum saya dipecat, silakan Tuan pergi dari sini. Awas kamu. Bibi Nita, dulu Bibi punya kedudukan tinggi CEO Grup Nugraha. Ternyata Bibi bisa juga jadi orang rendahan yang minta bantuan buat bertahan hidup. Malu-maluin. Menghormati orang dan hidup tenang bukan hal memalukan. Tapi sombong dan gak bermoral baru memalukan. Keras kepala! Aku akan perkosa kalian bertiga di sini. Kurang ajar. Mau bukti aku berani atau Pergi enggak? dari sini kalau enggak. Jangan ikut campur. Kamu gak apa-apa aja. Lihat, kamu cari mati ya? Bibi sekarang cuma pecundang yang gak punya kedudukan dan kemampuan. Berani juga masih sombong di depanku. Kalau gitu, aku akan perkosa dia dulu. Pergi. Jangan sentuh putriku. Beraninya memukul wajah kiriku. Aku akan... Bibi juga memukul wajah kananku. Aku akan membunuhmu. Kamu mau bunuh siapa? Aku tanya, kamu mau bunuh siapa? Terima kasih. Kamu siapa? Kamu baik-baik aja? Nggak apa-apa. Aku suami Nita dan ayah Cecil. Oh, pantesan. Padahal Bibi Nita baru cerai dari Paman Rio dan diusir dari rumah. Tapi udah berani belanja di tempat kayak gini. Cepat sekali ya dapat yang baru. Kamu lebih pendek. Dasar pecundang. Bibi dapat suami, juga pecundang. Jaga mulutmu itu! Kamu berani memukulku? Kamu gak tahu aku siapa? Aku gak peduli kamu siapa. Kalau berani mengganggu istriku, kamu akan tahu rasa. Omong kosong. Aku belum pernah ketemu orang seperti kamu di Tangerang. Paling kamu cuma orang kecil yang gak terkenal. Masih berani mukul wajahku. Kalian akan kubalas. Percaya atau enggak ada satupun yang bisa keluar dari sini. Sebelum bicara, tolong pikir baik-baik. Ngapain pura-pura? Bukannya kamu cuma kekasih pecundang ini. Paling kamu cuma orang miskin dari kampung. Oke. Aku akan minta orang bicara denganmu. Jenny, ada orang yang bikin masalah di Mall Atum. Tolong cepat ke sini. Baik Pak Leo, saya ada di dekat sana dan akan segera sampai. Bu Jenny? Pecundang yang bersama Bibi Nita bisa manggil Bu Jenny? Ya, kita lihat saja nanti. Bibi Nita, Bibi pikir aku takut. Bu Jenny nge-blacklist Paman Rio nggak ada hubungannya sama Bibi. Salah Paman Rio sendiri yang bikin Bu Jenny marah. Apa hubungannya, Bi? Buat apa masih pura-pura? Pasti Sinta yang bilang padamu kan? Bibi gak nyangkal kan? Aku udah tahu. Semoga nanti kamu masih bisa bilang begini. Oh, kalau gitu, apa hubunganmu sama Bu Jenny? Bisa dikatakan dia itu adalah bawahanku. Bawahan? Kalau gitu aku ayahnya. Kamu bilang kamu ayah saya? Bu Jenny? Kamu bilang kamu ayah saya? Bu Jenny? Saya tanya ke kamu, masih kecil sudah ingin jadi ayah saya. Apa kamu gak takut mati? Bukan Bu Jenny. Dia yang bilang, dia yang bohong. Hah? Memangnya dia bilang apa? Dia bilang Bu Jenny bawahannya. Iya. Aku memang bawahannya. Nggak mungkin. Dia cuma pecundang dari kampung. Ini nggak mungkin. Siapa yang kamu bilang pecundang?
Kenapa kalian memukul wajahku? Dasar nggak tahu diri. Dia ini adalah Pak Leo. Pecundang kampung dari mana? Lancar sekali kamu menyinggung Pak Leo dan istrinya. Leo Halim? Terkaya di Jakarta? Nggak mungkin. Kenapa Bibi Nita bisa nikah sama Leo Halim? Pak Leo, apa yang harus saya lakukan? Blacklist keluarga Salim di dalam negeri. Sita semua asetnya termasuk grup Nugraha yang dia ambil alih. Donasikan semuanya ke orang miskin yang ada di desa. Aku dengar kabar Jian meminjamkan uang secara ilegal. Kalau ada buktinya, serahkan ke polisi. Baik, Pak Leo. Pak Leo saya mohon. Bu Jenny, saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Aku bilang pergi. Berhenti! Aduh, sayang! Kalian... Kenapa kalian ada di sini? Dasar pecundang! Kenapa kamu gak bilang kalau suami Bu Nita itu Pak Leo? Aku apanya? Kamu sengaja membuatku celaka? Enggak, sayang! Diam! Pak Leo, Bu Jenny, saya mohon, ini semua salah Sinta. Beri saya satu kesempatan lagi. Aku udah bilang pergi. Kalau kamu bicara lagi, aku bunuh kamu. Saya pergi. Saya akan pergi. Sayang, tunggu aku! Sayang! Nita, Cecil, nggak apa-apa. Ayo sini. Bu Jenny, terima kasih sudah membimbing pegawai yang baik, berani menentang kekerasan dan melindungi kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bu Jenny, itu sudah menjadi tugas saya. Tidak, saya akan memberimu penghargaan. Dan mulai hari ini, kamu akan jadi direktur divisi barang mewah di grup Dirga. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Nyonya Leo. Sayang, dengerin dulu penjelasanku. Penjelasan? Aku pernah bilang jangan membuat Nita marah. Tapi kamu masih berani bohong padaku. Sayang, kamu mau apa? Jangan! Dasar pecundang! Mati sana! Sayang, jangan pergi. Aku yang salah. Minggir! Sayang, kamu boleh pergi, tapi kembaliin semua uang keluarga Nugraha. Jangan mimpi. Semua uang keluarga Nugraha sudah jadi milikku. Jangan harap bisa kembali. Aku butuh uang itu buat kabur. Kamu gak boleh gini sama aku. Kamu bilang selamanya mencintai aku. Sinta, kamu gak pernah ngaca ya? Aku ngerasa jijik setiap menit dan setiap detik sama kamu. Apa? Kalau bukan karena uang keluargamu, mana sudi aku pacaran sama cewek jelek kayak kamu. Sana pergi. Jangan ganggu aku. Kalau enggak aku bunuh. Cih! Ibu! Sinta? Ibu, aku salah. Aku tahu aku salah. Sekarang aku pasti akan berbakti pada ibu. Kamu pikir semudah itu? Ibu, aku dibuang Jian. Aku sebatang kara. Aku gak punya uang sepeser pun dan udah kelaparan beberapa hari. Tolong bawa aku pulang. Bukannya aku putri kesayangan ibu. Kita nggak punya hubungan darah. Ingat ya, aku cuma punya seorang putri. Dia adalah Cecil. Ibu! Ah! Ibu! Aku mohon dengerin aku, Ibu! Nita, dasar wanita tua brengsek. Aku akan membunuhmu di kehidupan ini. Kau harus mati. Ayah menjemputku pulang ya. Iya, ayah nggak nyalain kamu. Ayo kita pulang. Kita mulai dari awal lagi. Ayah, aku
nggak nyangka ternyata orang yang paling mencintaiku adalah ayah. Ayah, ayo kita pulang. Sebentar. Kayaknya ada sesuatu di bagian depan mobil. Tolong bantu ayah cek ya. Oh, iya. Ayah, mobilnya nggak kenapa-napa. Gadis brengsek. Kamu udah hancurkan keluargaku. Kamu pikir aku akan melepaskanmu? Kamu pantas mati! Mati! Ibu makin cantik deh. Kalian sudah lihat berita? Sinta ditabrak Rio sampai tewas. Dia sudah ditangkap. Sepertinya dia akan dihukum mati. Ini balasan untuk mereka. Selanjutnya, kita sekeluarga akan hidup baik-baik dan bahagia. Nita, Cecil, aku akan selalu menjaga kalian. Ya ampun, ayah, ibu.